Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Jika peningkatan angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka pengangguran akan semakin tinggi. Dua, jenis pengangguran dan penyebab terjadinya. A. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya dibagi jadi pengangguran konjuktor, struktural, faksional, dan musiman. Pengangguran konjuktor yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, pengangguran meningkat karena dua faktor, yaitu 1. Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan semakin meningkat. 2. Dibutuhkan orang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan tersebut perlu keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pengangguran struktural yang terjadi karena pengangguran alat yang semakin canggih. 3. Pengangguran faksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan temporer yang dimaksud seperti waktu yang dibutuhkan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pelamar kerja. Pengangguran jenis ini juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan musim yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di sektor tertentu. Biasanya, pekerjaan-pekerjaan ini hanya ada di musim-musim tertentu dan pekerjanya akan menganggur di luar musim tersebut. Contoh dari pengangguran musiman yaitu petani atau buruh tani yang hanya bekerja pada masa tanam dan panen. Jadi, pengangguran musiman adalah pengangguran yang bersifat sementara dan dapat diprediksi kapan akan terjadinya. B. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan terselubung. 1. Pengangguran terbuka. Situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan, disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan. 2. Setengah menganggur. Setengah menganggur adalah situasi di mana orang yang bekerja namun tenaganya kurang termanfaatkan. Dapat diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh, dan dapat dihitung dengan rumus tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu per angkatan kerja dikali 100%. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Hal itu disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dan bakat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, contohnya, ketika seseorang yang sudah lulus dan ahli di dalam bidang sastra, dia bekerja sebagai seorang nelayan. Nah, dari ketidakcocokan tersebut, maka akan dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Pengangguran terselubung ini juga terjadi karena banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengenakan sesuatu. 3. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. A. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional rendah, begitupun pendapatan per kapita. B. Penerimaan negara. Pajak
penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan. Apabila pengangguran meningkat, maka penghasilan pajak berkurang. C. Beban psikologi. Semakin lama seseorang menganggur, maka semakin banyak pula beban psikologi yang harus ditanggungnya. Secara psikologi, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan. D. Biaya sosial. Banyaknya tingkat pengangguran, maka semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial tersebut mencakup biaya keamanan, proses pengadilan, dan lainnya. Cara mengatasi siklus, meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang jasa, serta memperluas pasar barang dan jasa. 2. Cara mengatasi struktural, pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk karir pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang dibutuhkan. C. Cara mengatasi friksional. Pengangguran jenis ini tidak bisa dihilangkan, hanya dapat dikurangi dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran dan penyusunan penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. D. Mengatasi musim. Memberi informasi jelas tentang lowongan kerja pada bidang lain dan melatih kerja.